guys. Halo, Maafkan aku Syakira Adelia dan temanku. Valerina Tania Jasmine. Kita akan sedikit berbincang nih tentang perkembangan Islam di masa modern. Wah, kayaknya ini agak berat ya topiknya, tapi ya langsung aja. Sekali kepo. Gimana sih pemikiran modernis dalam Islam memandang hubungan antara agama dan sains? Kalau dalam Islam sendiri ya, hubungan antara agama dan sains itu tidak terlalu bertentangan, melainkan saling selaras dan mempertegas satu sama lain. Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan merupakan bagian integral dari ajarannya, sehingga umat muslim juga mendorong penemuan, penelitian, inovasi di berbagai bidang. Apa aja nih contoh konkret dan perubahan sosial atau politik yang diperjuangkan oleh kaum modernis di dunia muslim saat ini? Kalau kaum modernis sendiri itu di dunia muslim udah memperjuangkan banyak banget berbagai perubahan sosial dan politik yang signifikan. Nah, contoh konkretnya itu yang pertama ada reformasi pendidikan, terus demokratisasi, kesetaraan gender, dialog antar agama, reformasi hukum Islam, akses terhadap teknologi dan informasi, dan juga keadilan sosial ekonomi. Tapi perjuangan itu sering banget ngadepin tantangan dari kelompok yang konservatif, tapi mereka terus berupaya untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat. Gitu, Del. Gimana nih pemikiran modernis dalam Islam memandang hubungan antara agama dan sains, dan apakah ada upaya dari kalangan modernis untuk menjembatani atau bahkan merekonsiliasi keduanya? Kalau pemikiran modernis dalam Islam itu melihat ya hubungan antara agama sama sains sebagai suatu interaksi yang saling melengkapi. Nah, bukan sebagai kayak dua entitas yang bertentangan, itu enggak. Terus ada beberapa poin mengenai pandangan ini, kayak ada keselarasan antara agama dan sains, terus ada interpretasi ajaran agama, terus juga ada pendidikan dan penelitian, dialog dan konferensi, penulisan dan publikasi, reformasi pemikiran. Nah, keenam itu tuh ada upayanya juga. Nah, upayanya kaum modernis ini berusaha untuk menjembatani kesenjangan antara agama sama sains. Jadi mereka tuh kayak ada kesenjangannya, cuman kaum modernis ini berusaha banget untuk kayak biar jadi satu gitu loh, agama sama sainsnya. Nah, ini tuh nunjukin keduanya tuh bisa berkontribusi dalam pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan kehidupan gitu. Nah, dalam pandangan modernis Islam, sejauh mana sih teks-teks klasik dapat ditafsirkan ulang agar relevan dengan tantangan modern? Kalau dalam pandangan modernis Islam nih ya, teks-teks klasik itu dapat ditafsirkan ulang secara signifikan untuk menjadikannya relevan dengan tantangan modern. Nah, ada nih pendekatan yang sering banget dilakukan sama kaum modernis. Yaitu yang pertama ada konsep tafsir dinamis. Terus ada pendekatan rasional, terus ada pemisahan antara prinsip dan praktik juga, penekanan pada nilai universal, konteks sosial dan politikal. Terus juga ada dialog dengan ilmu pengetahuan. Nah, lewat pendekatan-pendekatan ini, kaum modernis ini berharap dapat menjadikan ajaran Islam itu lebih relevan dan responsif terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi umat di era modern. Nah, juga memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oh, jadi gitu. Ya. Kalian pasti pada ini ya, kepo selanjutnya kan? Jadi tunggu ya, saat lagi. Gimana sih kalangan reformis Islam berusaha merespon isu-isu hak asasi manusia kayak hak perempuan dan minoritas dalam masyarakat Muslim? Kalangan reformis Islam itu selalu untuk berusaha merespon isu-isu hak asasi manusia. Nah, termasuk juga hak perempuan dan hak minoritas. Itu tuh pakai banyak banget pendekatan strategis. Nah, cara mereka berusaha menangani isu-isu tersebut itu dengan cara interpretasi ulang teks agama, advokasi kesetaraan gender, pendidikan dan kesadaran, kampanye sosial media. Habis itu ada dialog antar budaya dan agama,
kerjasama dengan organisasi internasional, penerapan prinsip-prinsip Islam yang humanis, dan banyak lagi deh pokoknya. Terus juga ada upaya, dalam berbagai upaya ini tuh kalangan reformasi Islam berusaha untuk mengatasi tantangan hak asasi manusia dan masyarakat muslim dengan harapan menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan. Gitu deh. Oke. Apakah pemikiran reformis memandang adanya kebutuhan untuk memenuhi hukum syariah agar lebih sesuai dengan konteks zaman modern? Nah, jika iya, bagaimana pendekatan mereka? Ya, kalau pemikiran reformis dalam Islam itu sering banget ya memandang perlunya revisi atau penyesuaian hukum syariah agar lebih sesuai dengan konteks zaman modern. Dia harus disebutin juga pendekatannya lagi. Kalau pendekatannya itu bisa lewat tafsir kontekstual, terus pemisahan antara prinsip dan praktik, pendekatan rasional dan ilmiah, dialog konsensus, pengembangan hukum yang dinamis, pendidikan dan kesadaran, dan masih banyak lagi deh. Oke, gimana nih para reformis berinteraksi dengan institusi agama tradisional dalam mengupayakan perubahan sosial? Para reformis Islam ini berinteraksi sama institusi-institusi agama tradisional dalam mengupayakan perubahan sosial dengan berbagai cara yang mencakup kolaborasi, dialog, dan terkadang juga konfrontasi gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, pasti kamu kepo ya. Jangan tegang dong, biasa Kepo aja. banget, aku tegang makanya minum lemon tea. Asik. Nah, gimana nih? Kaum tradisionalis merespon upaya modernisasi dan reformasi yang dilakukan oleh kelompok lain dalam Islam. Kalau kaum tradisionalis sendiri dalam Islam itu merespon upaya modernisasi sama reformasi ini dari kelompok lain dengan beragam cara. Respon mereka juga seringkali bergantung pada konteks sosial, politik, dan budaya. Nah, kalau beberapa respon yang umum terlihat itu ada penolakan terhadap reformasi. Ini tuh banyak banget kaum tradisionalis yang menolak upaya reformasi dengan alasan bahwa perubahan tersebut bisa mengancam keaslian ajaran Islam. Nah, kalau ini tuh mereka cenderung ya berpegang pada pemahaman konvensional dan berargumen bahwa praktik-praktik yang ada ini sudah sesuai dengan tradisi dan nilai-nilai Islam yang diwariskan. Terus yang kedua ada kritik terhadap pemikiran modernis. Cukup berat ya ini. Yang ketiga ada penyampaian argumen agama. Yang keempat, dialog terbuka. Yang kelima, ada adaptasi terbatas. Terus yang keenam, ada mobilisasi dukungan komunitas. Yang ketujuh, ada refleksi peninjauan. Nah, melalui respon-respon ini nih, kaum tradisionalis berusaha mempertahankan posisi mereka dan melindungi ajaran serta praktik yang mereka anggap fundamental sambil menghadapi tantangan yang dihadirkan oleh modernisasi dan reformasi. Gitu deh. Apa aja sih tantangan utama yang dihadapi kaum tradisionalis dalam mempertahankan nilai-nilai klasik di era digital dan globalisasi? Kalau kaum tradisionalis sendiri itu menghadapi sejumlah tantangan utama dalam mempertahankan nilai-nilai klasik di era digital dan globalisasi. Tantangannya itu adalah yaitu yang pertama pengaruh budaya global, terus akses informasi yang luas, perubahan sosial yang cepat, teknologi dan media sosial. Itu sih kayaknya udah hal umum gak sih, kayak teknologi sama medsos itu. Iya sih, Ya kan? banyak sih. Terus juga ada krisis identitas, pendidikan sama pemahaman politik dan kebijakan, tantangan internal. Jadi ini banyak banget ya tantangannya. Terus kaum tradisionalis ini perlu mencari cara untuk tetap relevan dan mempertahankan nilai-nilai mereka sambil menavigasi kompleksitas dunia modern. Tantangan internal tuh kayak gimana ya maksudnya? Tantangan internal itu kayak kalau misal dalam komunitas tradisional sendiri nih ada perbedaan pendapat tentang bagaimana merespon perubahan.
Nah kayak beberapa anggota ini mungkin kayak lebih open minded terhadap reformasi. Nah itu kayak jadinya tuh jadi kayak mau menciptakan konflik internal. Jadi kayak aku nih lebih open minded tapi dia ini gak open minded gitu. Aku no bahasanya kayak gitu. Oh iya ya, ketinggalan zaman Iya ya. kayak Oh, gitu. Nah, gimana sih tradisionalis berperan dalam pendidikan Islam modern? Nah, apakah mereka lebih memilih mempertahankan kurikulum klasik atau berpendapat dengan tuntunan zaman? Kalau kaum tradisionalis sendiri ini punya peran yang signifikan dalam pendidikan Islam modern. Nah, meskipun pendekatan mereka ini bervariasi tergantung pada konteks sosial dan budaya. Kalau cara-caranya nih juga ada loh Del. Apa aja tuh? Beberapa caranya ini mereka berperan dalam pendidikan nih, dalam pendidikan berbasis kurikulum klasik. Terus yang kedua ada pendidikan agama di sekolah umum. Kayak mungkin contohnya kayak ada madrasah gitu-gitu kali ya Del. Oh iya, madrasah TPQ gitu nggak sih? Iya itu juga bisa. Terus integrasi dengan pendidikan modern, dialog dengan kaum reformis. Terus juga ada pendidikan karakter dan etika. Nah terus juga ada nih kegiatan ekstrakurikuler. Kamu pasti waktu SMA banyak kan? Iya Terus sih. kegiatan Kok ekstrakurikuler. tahu? Muka-muka ini ya. Iya nih muka-muka apa ekstrakurikuler banget Adel nih kayak. Terus juga ada keterlibatan dalam pengembangan kurikulum. Kayak kurikulum Merdeka, kurikulum 2013 mungkin ya. Iya. Semacam itulah. Nah, secara keseluruhan ini sikap kaum tradisionalis sama pendidikan Islam modern tuh bisa bervariasi. Kayak Betul. banyakan lebih memilih untuk mempertahankan kurikulum klasik, sementara yang lain mulai beradaptasi dengan tuntutan zaman, mencari keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Nah, ini tuh juga bisa jadi yang kayak pertama itu yang kayak ada konflik internalnya. Kan ada orang yang berspekulasi A, ada orang yang berspekulasi B. Nah jadinya kayak bentrok gitu loh. Beda gitu ya. Iya jadinya beda. Ya. Oke. Kita masuk ke era revivalis ya. Boleh. Apa nih tujuan utama dari gerakan revivalis dalam Islam dan bagaimana mereka membedakan diri dari gerakan modernis atau reformis? Kalau tujuan utamanya gerakan revivalis itu yang pastinya pemurnian ajaran Islam. Terus yang kedua penguatan identitas Islam. Yang ketiga penerapan syariah secara ketat. Aduh ketat banget nih kayaknya. Terus melawan pengaruh Barat. Nah kalau perbedaannya sama gerakan modernis atau reformis ini pendekatannya terhadap tradisinya. Kalau revivalis itu lebih menekankan pada pemeliharaan dan pengembalian kepada tradisi yang udah ada, terus menolak inovasi yang dianggap mengubah esensi ajaran Islam. Terus kalau modernis atau reformis itu mendorong interpretasi ulang dan penyesuaian ajaran agar relevan dengan konteks modern. Terus juga seringkali nih Del dengan mengadopsi elemen-elemen dari ilmu pengetahuan dan rasionalitas. Terus sikap terhadap hukum syariah. Hukum syariah. Nah, kalau revivalis memperjuangkan penerapan syariah secara ketat, literal, dan seringkali dengan penekanan pada aspek-aspek hukum yang sudah mapan. Kalau kepada modernis dan reformis itu mendorong penafsiran yang lebih fleksibel dan kontekstual dengan fokus pada keadilan dan kemanusiaan. Terus juga ada visi politik, sosial dan politik. Kalau revivalis itu cenderung mendukung bentuk pemerintahan yang lebih teokratis atau yang lebih memperhatikan hukum Islam. Modern reformis itu lebih sering terlibat dalam advokasi untuk demokrasi dan hak asasi manusia. Habis itu juga mencari keseimbangan antara nilai-nilai Islam dan prinsip modern. Gitu deh. Nah, melalui perbedaan ini gerakan revivalis ini menempatkan diri sebagai penjaga tradisi, sementara gerakan modernis atau reformis berusaha untuk menjembatani tradisi dengan tuntutan zaman modern. Revivalisme Islam berpengaruh dalam gerakan politik atau sosial di dunia muslim kontemporer tuh gimana sih maksudnya? Kalau revivalis Islam itu memiliki pengaruh
yang signifikan dalam gerakan politik dan sosial di dunia muslim kontemporer. Gitu. Oke, lanjut ke liberal ya. Oke. Gimana pendekatan Islam liberal terhadap kebebasan beragama dan hak individu dalam masyarakat muslim? Kalau pendekatan Islam liberal sendiri itu terhadap kebebasan beragama dan hak individu dalam masyarakat muslim, dia mengedepankan pemahaman yang lebih progresif dan inklusif terhadap ajaran Islam. Poin-poin tentang pendekatan ini tuh kayak penekanan pada kebebasan beragama, hak individu, terus tafsir kontekstual, dialog antar budaya, kesetaraan gender, pluralisme, reformasi hukum, advokasi buat toleransi gitu lah. Nah, melalui pendekatan ini, Islam liberal berusaha untuk menjembatani lagi antara nilai Islam dan tuntutan zaman modern. Jadi ini kebanyakan untuk menjembatani nilai Islam sama tuntutan zaman modern ya Del ya. Nah, tujuannya ini untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, sama toleran gitu. Nah, tantangan apa aja yang dihadapi oleh kaum liberal dalam menghadapi kritik dari kalangan konservatif? Ya, kalau kaum liberal dalam Islam ini menghadapi berbagai tantangan dalam menghadapi kritik dari kalangan konservatif ini ada banyak. Pertama ada stigmatisasi dan label negatif. Terus yang kedua ada kritik terhadap interpretasi. Yang ketiga ada perlawanan terhadap perubahan. Yang keempat ada politik identitas. Terus ada yang kelima sikap konfrontatif. Keenam krisis kepercayaan dan keterbatasan ruang publik. Terus yang ketujuh ada pendidikan dan pemahaman. Yang kesembilan ada respon terhadap ekstremisme. Terus yang ke-10 juga ada persatuan dalam gerakan. Nah, menghadapi tantangan ini tuh kaum liberal perlu banyak mencari cara untuk membangun jembatan dialog dan mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai yang mereka usung sambil tetap menghormati tradisi dan konteks budaya yang sudah ada. Itu harus banget ya menghormati tradisi budaya gitu. Ya kan kembali lagi ke revivalis dengan toleransi. Ya gitu. Gimana sih kalangan Islam liberal memandang konsep pluralisme agama dalam konteks Islam, dan apakah pandangan ini mendapat penerimaan luas? Kalau kalangan liberal itu memandang konsep pluralisme agama sebagai bagian integral dari ajaran Islam yang mendukung toleransi, penghormatan terhadap perbedaan ini, dan pengakuan atas keberagaman keyakinan. Nah, beberapa pandangan Islam liberal terhadap pluralisme agama ini penerimaan terhadap keberagaman, yaitulah pentingnya saling menghormati dan berbuat baik kepada orang lain terlepas dari perbedaan agama. Terus juga ada dialog antar agama, terus tafsiran dan kontekstual, kemanusiaan bersama, penolakan terhadap ekstremisme. Terus penerimaan pandangan ini tuh penerimaan terbatas. Terus juga ada kritik dari ulama, jelas lah itu ya, nggak mungkin kayak nggak sih, nggak ada kritik. Iya kan, pasti juga ada. Nah ini datang dari ulama, terus juga ada dukungan dari kalangan muda. Terus ada konteks sosial politik, perkembangan dunia Islam, dan secara keseluruhan ini pandangan tentang pluralisme agama dari kalangan Islam liberal memiliki potensi untuk menciptakan dialog dan pemahaman. Penerimaannya pun juga masih bervariasi sih, Del. Kayak seringkali menghadap kritik dan tantangan dari kalangan konservatif gitu. Kayaknya cukup segitu dulu ya. Karena ya mungkin udah cukup. Udah cukup? Ya. Oke. Makasih ya. Oke, siap ya. Oke, mungkin segitu dulu dari kita. Pertanyaan-pertanyaan tentang perkembangan Islam modernis ya. Mungkin kalau misal konten ini di ACC, mungkin kita bakal bikin podcast yang lebih seru lagi dan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menantang pastinya. Waduh, boleh nih. Iya. Oke.
Oke. Kita tutup. Tutup ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.